Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama atau pertemuan pertama untuk mata kuliah Arsitektur Sistem Informasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang arsitektur sistem informasi, terlebih dahulu kita akan menyamakan persepsi kita tentang sistem informasi. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang tertata dengan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, terintegrasi untuk mewujudkan suatu tujuan. Jadi yang namanya sistem itu komponen-komponennya pasti saling terintegrasi. Jika dianalogikan, contohnya sistem pernafasan itu terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru. Kemudian ada sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, dan lambung. Jadi semua komponen dalam sistem itu saling ketergantungan. Kemudian informasi, singkatnya data tidak akan berguna jika tidak diolah. Contoh data pada sistem penggajian misalnya nama dan jam kerja. Apabila jumlah jam kerja itu dikalikan dengan satuan gaji per jam, maka didapatkan total gaji. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan informasi. Jadi pengertiannya, sistem informasi ini merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Selanjutnya ada media atau platform, yaitu wadah untuk menampilkan sistem informasi. Ada website, kemudian mobile, desktop, dan lain-lain. Jadi sebuah sistem informasi tersebut bisa dibangun untuk salah satu platform, bisa website, bisa mobile, atau bisa juga dikembangkan untuk seluruh platform. Kemudian ada contoh seperti Traveloka atau Tiket.com. Apakah ini disebut sebagai aplikasi atau sistem informasi? Sebelum menetapkan ini adalah sistem informasi atau aplikasi, kita pahami dulu definisi dari aplikasi, yaitu perangkat lunak atau software yang mengubah data menjadi sebuah informasi tetapi tidak saling berinteraksi berdasarkan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Jadi aplikasi itu berdiri sendiri, misalnya Microsoft Word, kemudian ada aplikasi editing seperti Photoshop, kemudian ada Premiere ya, dan lain-lain. Itu disebut sebagai aplikasi. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, Traveloka ataupun Tiket.com itu merupakan sebuah sistem informasi karena di dalamnya terdapat informasi penerbangan, data pengguna, kemudian ada cek saldo. Nah, ini ada fitur untuk mencari penerbangan per maskapai dan lain-lain. Nah, ini disebut sebagai subsistem yang nantinya akan membentuk sistem informasi penerbangan secara utuh. Untuk bisa membedakan mana sistem informasi dan mana yang bukan, kita harus memahami karakteristik atau ciri-ciri sistem informasi. Yang pertama ada komponen. Itu terdiri dari perangkat keras, seperti printer, mouse, keyboard, prosesor, dan lain-lain. Pokoknya segala perangkat keras yang digunakan untuk mengakses sistem informasi. Kemudian komponen kedua ada perangkat lunak. Ini termasuk sistem operasi, seperti Windows, kemudian ada Mac OS dan lain-lain, hingga framework atau teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi tersebut. Nah, komponen yang ketiga adalah manusia, yaitu semua pihak yang mengembangkan ataupun yang menggunakan sistem informasi. Kemudian ada database dan jaringan. Dikarenakan sebuah sistem informasi itu rata-rata diakses menggunakan internet, maka komponen jaringan itu harus ada. Yang kedua adalah batasan. Batas sistem ini yang membatasi satu sistem dengan sistem lainnya. Contohnya si UAS, dia akan bekerja pada lingkup ujian saja. Kemudian ada sistem informasi absensi atau SIAP yang akan bekerja khusus menangani absen. Dengan adanya batasan, sistem informasi tidak akan bekerja saling tumpang tindih. Mereka akan menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan luar sistem. Ini merupakan sesuatu dari luar sistem yang mempengaruhi operasi suatu sistem informasi, misalnya pesaing ataupun pemerintah. Saya jalankan terlebih dahulu salah satu sistem informasi.
ini adalah sistem informasi kebencanaan Kabupaten Bintan. Di sini ada istilah seperti suspek, probable, konfirmasi, dan lain-lain. Ini adalah istilah penetapan pasien COVID yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan. Jadi kita membangun sistem informasi ini tentu ada campur tangan dari pihak luar, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, kemudian ada interface. Interface ini merupakan media yang menghubungkan atau mengintegrasikan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Di semua perangkat tentu ada interface. Contohnya perangkat keras, yaitu mouse dengan PC, itu tentu dihubungkan oleh interface. Kemudian ada keyboard yang tentunya dihubungkan oleh interface. Namun itu dipelajari pada mata kuliah arsitektur komputer. Di mata kuliah arsitektur sistem informasi, kita hanya membahas interface yang dikhususkan untuk sistem informasi. Bagaimana bentuk dari interface akan saya tunjukkan. Ini kita sebut dengan application programming interface. Dalam sebuah sistem informasi yang seharusnya data itu tidak boleh dari kode kemudian langsung disuntikan ke database. Dia harus melalui sebuah interface. Dan interface ini digunakan untuk menghubungkan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Ya, contohnya pada token, ini digunakan untuk mengakses misalnya, saya kopikan dulu. Nah, token tadi itu digunakan untuk menampilkan data lokasi pengungsian. Oke, ini adalah data lokasi pengungsian. Ini masih kosong dikarenakan belum ada data di dalam database. Intinya, kita lihat di bagian lokasi pengungsian. Jadi intinya data-data yang ditampilkan dan dilihat oleh user itu melalui interface. Dan interface ini tentunya terhubung ke database. Kemudian ada input, yaitu segala hal yang dimasukkan ke dalam sistem informasi, misalnya data transaksi dan instruksi atau perintah seperti simpan, delete, dan update. Kemudian ada pemrosesan sistem, atau lebih tepatnya teknologi atau framework yang memproses input menjadi output. Jika Anda masih asing dengan kata framework, itu adalah teknologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Kita balik lagi ke contoh, SIM kedai ini dibangun menggunakan framework yang bernama Lumen. Kemudian untuk tampilan depan, itu dibangun menggunakan framework Foo. Nah, silahkan bagi yang penasaran, Anda boleh melakukan pencarian mengenai framework ini di internet. Selanjutnya ada output. Ini adalah informasi bisa dalam bentuk grafik ataupun cetak laporan. Dan terakhir adalah sasaran.
Ya, sasaran ini merupakan suatu tujuan. Sebuah sistem informasi akan dikatakan bagus apabila sasaran dapat dicapai dengan baik. Jadi secanggih-canggihnya sebuah sistem informasi apabila tidak digunakan maka tidak akan mencapai tujuan atau sasarannya. Oke, baik, saya rasa cukup untuk perkenalan mengenai sistem informasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.